Oke, kelompok 3, apa mendengar suara saya? Mendengar suara saya? Oke, saya sudah undang tadi. Oke, belum gabung ya? Nanti ditekan lagi. Belum, Pak. Belum tergabung, Pak. Kelompok 3. Oh, dia keluar. Keluar, terlempar rupanya. Ini kelompok 2 lengkap? Oke, masih ada yang menunggu. Oke, siap. Nih, kasus apa ini, Pak Takbir? Ya, masuk. Oke, silakan diperhatikan di Word tadi yang saya kirim tadi siang. Itu ada lembaran saya kirim di grup. Tugasnya setiap kelompok. Oh iya, kasus 5. Apa yang mau dilakukan dari setiap kelompok sudah ada penjelasannya juga di bagian akhir. Ibu Nur Hikmasari ini belum masuk. Ini kelompok 3 sudah lengkap? Belum, Pak. Ibu Nur Hikmasari belum. Oh iya, dia keluar. Mudah-mudahan dia segera masuk Ibu lagi. Nur Hikmasari. Iya, Tiga ini Bu Nur Hikmasari belum masuk, Pak. betul. Saya lihat dia ada di antrian. Boleh dia tekan ulang lagi kembali. Kalau kita saya kelompok 4, kasus 6, kasus 10, kasus 3. Iya, Dipresentasikan kasus 6, tapi yang dikerja kasus 6, 10 sama 3, Bi. Ada di halaman Kelompok 2. Oke. Kelompok 2. Kelompok 2 masih ada belum masuk. Ibu Nur Hikmah sayang pasalah kamar memang juga. kelompok berapa? Kelompok 3, Ibu Nur Hikmah. Nur Hikmasari. Bukan kelompok 4, masuk di kelompok 3. Lina nyo, Lina pakintama di rumah utama. Silang ini cepat itu. Itu yang tadi Ibu Binti. Disilangi dulu. Masih ada yang di sini, silakan pindah, Bu, di kelompoknya. Masih ada yang di room sini, silakan pindah di kelompoknya. Salah room. Nah, selamat datang Ibu Nur Hikmah di kelompok 3. Ya, jadi kita di kasus 5 nih. Iya, Bu. Kasus 5. Yang di SMP swasta tadi Pak Dodi. Iya, Pak. Coba dilihat pembagian tugasnya di lembaran Word ya, yang sudah dikirim.
kasus berat sih Pak. Tapi yang dipresent Oh iya, kita kelompok 3, kasus 5, 9 dengan 2 di. Terus yang dipresentasikan kasus 5. Jadi kasus apa dipresentasikan, Bu? Kasus 5 kita. kasus 5 Pak. Anda adalah seorang kepala sekolah di sebuah sekolah menengah pertama swasta, Pak Dodi, yang guru matematika atau? Iya. Berarti ditentukan mana pengujian keputusan. Siapa yang menghadapi dilema? Dibaca dulu. Iya. Ini kasusnya. Sudah. Kira-kira dilema apa Tidak ada di situ. Kalau di kasus tadi kelompok 3, masalah keuangan ini yang Ini Pak Dodi segera mencari pekerjaan. hasil laporan keuangan kepanitiaan. Minta Anda untuk memberi rekomendasi bila berarti siapa yang menghadapi dilema? Hah? Pertanyaannya Apa? apa yang menghadapi dilema? Pak Riampi. Yang menghadapi dilema Pak Dodi. Pak Konjo. Pak Dodi di situ. Tambahan saya tanya. Paradigma apa yang digunakan dalam kemudian prinsip mana yang mendasari pilihan Jamra pengambilan kelompok berapa, Bu Jamra? kelompok 2, Bu Jumrati kelompok berapa? kelompok 2 Pak. Ya, Tapi kelompok 2 Pak. nggak kedengaran. tahapan pengujian terhadap studi kasus pilihan Bu Binti? Bu Jumrati kelompok berapa? Halo? Yang di room utama, masih ada di room utama. Yang di room utama pindah. Cari kelompoknya, Bu. Kita kelompok berapa, Bu? Siapa ini? Terjamai belum? Bu Jumrati kelompok berapa? Dilihat link kelompok. Oh, udah masuk. Berarti ini di masalah Ibu. Sini sama sini. Ibu Binti. Ibu Binti.
Yang 4 paradigma toh? Ya, tadi mau dibahas. Kita analisis kasusnya itu yang pertama. Etika. Pada paradigma barangkali di situ rasa keadilan dan lawan rasa kasih sayang. Ada di bawah yang keempat. Rasa kasihan di yang kedua rasa keadilan lawan rasa kasihan di situ kalau paradigmanya. Ada di kasus. Pertama itu paradigma apa yang digunakan dalam studi kasus pilihan? Apa? Rasa kasihan apa? Dalam situasi paradigma, ya dalam situasi yang kasus tadi ini, itu yang kedua. Yang tadi itu rasa keadilan lawan rasa kasihan. Terus untuk prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan? Prinsip pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan. Ini yang bilang prinsip bilang keputusan, pengambilan keputusan. Pengambilan dan keputusan. Berarti yang keempat, pengujian benar atau salah. Itu termasuk di konsep pengujian keputusan. Yang benar atau salah, ada uji legal. Prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil? Nampak di apa prinsip kira-kira dicocok. Masalah kita lanjut terus. Kolaborasi apa yang cocok di situ. Kasus saya. Ditentukan ini tempat paradigmanya Prinsip peraturan bukan? Prinsip berarti Pak Dodi berhak mendapatkan ini kan kita butuh pekerjaan toh? Berarti berpikir berbasis rasa peduli. Kalau prinsip yang ada tuh yang di seharusnya kasihan kan ada keluarganya, istrinya, anaknya 3 itu dipakai kalau cocok nih. Paradigma yang lawan yang cocok nih kan bermasalah di bagian keuangan Pak Dodi. Nah, sudah dikasih jadi kita perbaikan tapi tidak. Makanya Pak Dodi mencari pekerjaan yang lain. Nah, kita menyiapkan rekomendasi. Nah, setelah itu yang ada masih kita semacam survei. Nah, bagaimana itu? Nah, perlu juga dilihat. Pak Dodi punya istri, anak 3. Kalau tidak punya pekerjaan, bagaimana kesian? Makanya di situ itu tadi kita pakai prinsip penyelesaian dilema ini berpikir berbasis rasa peduli. Yang ke-6 yang 9 bagian yang ke-6
Anu tuh Apanya? Apanya pas saya? pengujian benar, Apa? pengujian benar atau salah yang terbukti memanipulasi. Tapi jangan itu pertanyaan. Berarti diisi itu Digunakan dalam cerita sini. cocok nih paradigmanya yang tadi dengan 3 prinsipnya, prinsip yang berbasis rasa peduli yang mau dipakai di situ. Bongkar saja kalau mau. Nah, ini prinsip berbasis rasa peduli masuk di situ. Itu prinsip yang 3 prinsip itu. Yang pertama berpikir berbasis lahir, yang kedua berpikir berbasis Ya, tapi Pak Takbir, kalau saya di sini paradigmanya di sini itu mengambil paradigma etika. Yang pertama, terus di prinsip pengambilan keputusannya yaitu prinsip kejujuran, prinsip tanggung jawab profesional, dan prinsip keadilan. Di modul ada 3 prinsip yang kita lakukan. Ada di situ di elemen yang 2 yang di bawah itu. Gimana? Nah, itu berarti melakukan prinsip berpikir berbasis rasa prinsip tadi. Tanpa bahasa Inggris nah thinking. Paradigma ada di situ ya, yang masuk di 9 pengambilan keputusan ada prinsipnya 3 itu. Wah, berbasis rasa peduli tidak masuk. Masuk. Apakah dua Satunya yang dipilih Aduh, dia mendapatkan anak darinya. nah justru itu makanya kita pakai prinsip berbasis itu. Menginjak anu itu kamu anu Tahap mengejar terhadap studi kasus. Berarti yang 9 ini. Yang 9 itu dia. Yang 9 Saat keputusan. mengenali ada nilai-nilai yang sangat bertentangan dalam situasi ini. Tidak apa? Sama-sama. Keadilan, nilai cinta dan kasih sayang. pasti masuk itu.
Pakai jaringan Oporeno gitu. Anuku itu. Maksudnya. Mana Ibu Hikmah? Ya. Prinsip. Ya. Apa lagi? Anunya di sini. Mas. Apa ini nilai-nilai yang saling bertentangan terkait dengan kasusnya Pak Dodi? Nilai keadilan. Nilai keadilan, kejujuran. Nilai cinta dan kasih sayang. Yang bertentangan. Lucu nih. Kamu ini kasus kerjaan. Yang bertentangan dari sebentar yang kita mau ambil keputusan. Ini bukan begitu. Nilai dia cocok menilai bertentangan dalam situasi. Di dalam situasi kasus Pak Dodi. Yang bertentangan penting kejujuran. Makanya kalau nilai keadilan masuk juga kerjaan sementara saya sudah melakukan kesalahan. Terus jadi bukan kesalahannya yang mau diingat, tapi karena kinerjanya. Iya. Karena bagus toh. Yang dia meruang. Kemudian ditentukan siapa yang terlibat. Kepala sekolah. Kepala sekolah. Apalagi itu? Apalagi? Pak Dodi. Pak Dodi, kepala sekolah, kemudian yang lembagaan itu. Yang dari sekolah lain tidak gitu. Tidak, itu yang jelas. Kemudian langkah yang ketiga, mengumpulkan fakta yang relevan. Mengumpulkan fakta yang relevan berarti Pak Dodi ini memiliki kinerja yang bagus. Kinerja yang bagus. Kemudian kenapa faktanya juga kenapa tidak dikasih perbaikan apa itu lagi yang kasus yang dibaca tadi. Yang kompeten, kemudian memiliki semangat belajar yang tinggi. Tapi itu juga itu yang masalahnya, jangan Tidak hanya bisa itu. mengendalikan emosi. Hah? Masalahnya karena Pak Dodi ini tidak bisa mengendalikan emosinya ketika menghadapi masalah. Tiga itu tapi punya otomatis. Iya, ada 3 ya. Itu bagaimana? Iya. Ini paradigma apa yang digunakan, prinsip mana yang mendasari, kemudian tahap pengujian. Ini pertanyaan bicaranya itu kebenaran lawan empat paradigma dilihat. Jadi empat paradigma dari kasus paradigma tiga prinsip kebenaran lawan ditentukan dulu paradigmanya. Atas individu lawan komunitas. Terus yang ketiga keadilan lawan
rasa kasih sayang. Terus yang keempat yang kepemilan yang kepercayaan. Kita pilih. Atau penjelasan ini untuk saya Satu mimpi barangkali Dipilih. diambil paradigma. Itu yang rasa kasihan. ya tadi yang Iya, itu. diambil. Nah, ya. Kemudian ditentukan itu dikasih semasih. Prinsipnya. Terus yang prinsipnya lagi. Prinsipnya Kalau prinsipnya tidak itu masuk belum ada 3 di Rasa tiga. Satu berpikir berbasis hasil akhir, yang kedua berpikir berbasis peraturan, yang ketiga berpikir berbasis rasa peduli. berarti itu. Dan ketiga rasa peduli. rasa peduli. Rasa peduli. Seandainya tidak masuk di kasusnya itu Pak Dodi, yang tidak anak, tidak istri yang menghidupi, berarti itu dia catat dulu dia. Kirim itu pertama. Yang 9 Tadi untuk saya sih prinsip apa diambil? Itu Bang. Apalagi pertanyaan dia yang ketiga itu 9 langkah keputusan. berarti langkah-langkahnya di satu sebelum langkahnya mengenali dulu nilai-nilai yang saling bertentangan. Ya, Nah, identifikasi. terus Yang kedua, siapa yang terlibat dalam situasi ini Pak Dodi dengan kepala sekolah. Kemudian kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi. Yang relevannya jadi misalnya kelihatan Pak Heri yang baik dalam berpikir tetapi buruk dalam kemudian emosi ya betul. dan integritas. Yang keempat, kemudian benar atau salah. Apa tadi? Kemudian benar atau salah. Ini benar atau salah adalah apakah legal. Kalau mau manipulasi itu sudah masuk aspek hukum. Iya, masih di uji legalitas. Ya manipulasi itu. Manipulasi. Uji regulasi tidak ada. Tidak ada pelanggaran kode etik. Dalam rangka pengambilan keputusan Karena sudah manipulasi. Iya, karena tidak masuk di pelanggaran kode etik memang karena tidak menjaga nama Baik sekolah, ya. kedua menentukan kemudian ada lagi bagian itu Panutan. uji regulasinya terus standar profesionalnya. kemudian benar atau salah, kemudian paradigma Uji institusi satu-satu jadi ambil ini uji publikasi Sudah dibahas itu mengenai tidak masuk jadi publikasi dia tidak masuk di kita. sudah yang pertama itu kali awalnya yang ke-9 mengenal bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Sudah nilai apa? Iya. Nilai keadilan. Sudah.
Nilai-nilai yang Dan siapa yang terlibat? Kami. Kemudian mengungkap fakta yang dilakukan tidak berarti masuk keempat penguji benar atau salah. Yang pengumpulan fakta-fakta yang ketiga ini Termasuk yang kelima. para pengumpulan benar salah itu yang dibahas sekarang. siapa yang tapi sekolah Uji legal. Itu diuji legal ya. Di situ pelanggaran hukum kan? Pelanggaran hukum. Uji regulasi karena pelanggaran kode etik. Kalau uji institusi, Uji apa? Apa yang tadi? Intuisi ya. Uji ada Regulasi. regulasi sudah karena pelanggaran kode etik. Tidak di intuisi. Memberi kesempatan kepada Pak Dodi untuk mendapatkan kembali pekerjaannya. Itu masuk di uji panitia. uji legal Kalau uji ada perasaan terhadap pandangannya orang-orang ke Pak Dodi. Tentu merasa khawatir karena nama sekolah jelek. Berarti ada bisa mencari nama sekolah. Iya. kemudian kalau uji publikasi kadang dalam kondisi seperti itu terdapat pilihan keputusan yang sama-sama dilakukannya untuk memilih Kemudian yang apa lagi itu? uji publikasi Tidak, karena tidak masuk di media. Iya, tidak dimasuk. Tidak. Tidak ada. Survei, oh tidak. Survei itu masuk. tidak ada. Masuk. Masuk. Karena ada pelanggaran. ditanya anunya Uji apa dibilang nanti tadi? Uji publikasi. Iya, uji Uji publikasi. publikasi itu kalau keputusan apabila merasakan itu keputusan itu dipublikasikan dan dicetak elektronik, viral, sosial. Nah, berarti itu tidak masuk dan tidak atau ini salah satu berarti itu yang yang pertama Masuk di Pengujian benar lawan benar. yang ketujuh langkah ketujuh Berarti keadilan lawan kasihan. keadilan lawan kasihan ya, justice PS Mercy. Mantap. Kemudian langkah ke-6 melakukan prinsip revolusi. Itu berpikir berbasis rasa peduli. Rasa peduli. 7. Satu G di situ. Kalau berpikir berbasis hasil akhir, Bisa aja memilih tidak satu. bisa juga. Kalau bisa masih itu. Lanjut di Yuk. investigasi opsi trilema. Penyelesaian dari masalahnya Pak Dodi. Dalam pengambilan keputusan seringkali ada dua pilihan yang bisa dilakukan. Memberikan kesimpulan bisa kembali ke pekerjaan. Maksudnya opsi trilema itu apa nih? Coba diambil dalam pengambilan keputusan ini yang di LMS Pengertiannya investigasi trilema. Dalam mengambil keputusan seringkali ada dua pilihan yang bisa kita pilih. Terkadang kita perlu mencari opsi di luar dari dua pilihan yang sudah ada. Kita bisa bertanya
ada cara kompromi dalam situasi ini. Bertanya betul seluruh penyelesaian kreatif dan tidak terfikir saja untuk tidak terfikir dengan itu yang membuat sulit antara kejujuran keadilan dengan rasa kasihan. Porsinya Antara apa Pak? antara kejujuran kan faktor kepala sekolah akan dimintai survei dan antara kejujuran yang mau diisi di survei rasa kasihan terhadap Pak Dodi terhadap dengan keluarganya. Investigasi berarti penyelesaian dari Penyelesaian dari masalah dalam mengambil keputusan sering kali ada dua pilihan. Kira-kira bagaimana penyelesaiannya ini Mas? Kasusnya Pak Dodi. Tetap ini punya kesempatan, apalagi pekerjaan. Kalau saya tetap dikasih kesempatan, iya kasihan karena 3 anak satu keluarga. Di akhirat nanti parokoi itu Pak Dodi membunuh perlahan-lahan. Tidak dikasih kesempatan itu lagi. Biar tidak melanggar, dikasih kesempatan. Sama itu kalau kebijaksanaan itu identik dengan pelanggaran. Kemudian yang ke-9 apa? 8 dulu Pak, buat keputusan. Nah, keputusannya itu keputusannya itu tadi. Iya, memberinya Kesempatan dengan inti. bisa dikasih dengan apa deh semacam survei kejujuran. Ya, ada survei kejujuran. Bisa kasih seperti itu di mana dia melanggar kembali, ya baru diputuskan lagi apa yang Nah, kan itu diiyakan, tapi dengan catatan bersyarat. Apa catatannya Pak? Itu Nabila tadi Bu Binti, kalau melanggar lagi itu bisa saja Kayak dikasih konsekuensi. iya dikasih konsekuensi semacam itu, ya dikasih apa jangan lagi begitu. Kalau saya kasih kesempatan, walaupun di sekolah lain. Kemudian yang ke-9, lihat lagi keputusan dan refleksinya. Berarti kita akan meninjau meninjau kembali berhubungnya meninjau tadi dikasih semacam formulir penyelesaian Waktu 15 menit lagi, silakan kembali ke room. bisa Silakan juga kembali ke room utama. iya dikasih formulir. kejujuran semacam penyelesaian untuk kejujurannya kan sebentar akan direfleksikan atau akan kembali. Bapak Ibu, silakan kembali ke room utama ya. Kalau perlu kasih sedikit pernyataan terkait. Iya, Iya. Ini memang namanya masalah hukum. Iya, Kalau dia betul. jangan di atas materai, kapan dia belajar dia sendiri iya yang terakhir. jadi kasih begitu kasusnya. Selesai. Jadi Ada anu lagi di sini dia. Dia kasih pilihan mengandung unsur dilema etika. Masih ada. apa? Yang mana? Ada atau tidak ada di kasus pilihan mengandung unsur dilema etika. Ada toh? Ada. Kemudian memuat salah satu karya para dilema etika. Ada. Kemudian membuat salah satu tiga prinsip dilema etika. Ada. Silakan bergabung di room utama, Bu. Memuat 9 langkah pengujian untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan. Cocok, ada. Bapak Ibu yang masih ada di room sini, silakan Kemudian bergabung di room membuat utama. hal-hal menarik atau Cek. juga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus ini. Ya, oke. Bapak Ibu yang di sini silakan bergabung di room utama. Silakan.
Oke, baik. Tadi saya sudah mendengar dan mengikuti. Cek apakah suara saya kedengaran? Oke. Oke, baik. Nanti silakan dalam waktu, masih ada waktu sore, malam, dan besok pagi. Silakan dibuat PPT-nya, dicari opsinya, dicari paradigmanya, seperti apa menganalisis kasus itu. Kemudian kalau bisa PPT-nya dikirim sebelum waktu kita presentase nanti untuk lebih memudahkan dalam tayangannya. Lebih awal saya sampaikan bahwa besok insya Allah akan ada tim pemantau dari pusat akan masuk untuk melihat kegiatan kita. Saya sangat berharap Bapak dan Ibu bisa mengambil tempat yang jaringannya kondusif untuk tetap menyalakan kamera dan sedapat mungkin setiap kelompok yang persentase benar-benar dimaksimalkan waktunya, pakai background-nya, kemudian kelompok penanggung jawab memberikan umpan balik yang benar-benar efektif sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kelompok persentase. Baik, kita menyamakan pandangan di 9 langkah. Sebelum ke 9 langkah kita menyamakan pandangan dulu. Kalau dia bujukan moral, oke? Kalau dia bujukan moral tidak perlu lari ke 9 langkah. Kenapa? Karena di bujukan moral itu sudah benar, yang benar dan yang salah sudah benar salah. Ya, sudah jelas. Sudah benar ya. Di bujukan moral sudah benar. Ada yang benar dan ada yang salah. Kalau dia dilema, nah, dilema etika itu ada 2 opsi. Kedua-duanya secara moral boleh benar, namun saling bertentangan. Jadi tanda-tandanya bahwa masalah itu adalah dilema etika ketika kedua-duanya secara moral benar, namun saling bertentangan. Cirinya yang kedua, ketika membuat keputusan, ketika Anda dihadapkan dan dibuat untuk membuat keputusan antara benar dan benar. Saya ulangi, kalau dia dilema etika, kita dihadapkan pada 2 opsi atau 2 pilihan, di mana keduanya secara moral benar, namun saling bertentangan. Dan jika kita membuat keputusan yang diambil antara benar dan benar. Tidak boleh keputusan yang diambil antara benar dan salah, harus benar dan benar. Nah, ketika Anda berada di opsi trilema, kita samakan pandangan di sini. Opsi trilema itu adalah 2 pilihan yang tidak termasuk dalam daftar pilihan tadi. Setelah dikaji dari 1 sampai dapat angka keempat, ketemu opsi trilemanya. Misalnya gini. Misalnya begini. Sudah disepakati bahwa ketika kita Vicon harus membuka kamera dan tidak boleh meninggalkan room. Apapun itu. Nah, ketika kita dihadapkan pada permasalahan, misalnya mau buang air kecil atau mau ke kamar kecil, antara meninggalkan room atau bersama-sama atau tidak, atau menahan tidak buang air kecil.
Padahal sudah sangat mendesak. Sudah dikaji, opsi trilemanya bisa begini. Kita tetap tidak tinggalkan room dan membawa kamera ke kamar kecil, ya, dan memperhatikannya gimana cara penyelaksananya. Artinya dua-duanya jalan. Maksudnya gini, opsi trilema itu tidak termasuk dalam daftar pilihan yang kita sudah ajukan dari awal. Yang sudah kita ajukan dari awal. Boleh dua-duanya jalan. Boleh pilihan itu kita jalankan. Apakah ke kamar kecil membawa kamera? Supaya dua-duanya jalan. Itu opsi trilema. Pilihan ketika kita harus dihadapkan kepada opsi trilema. Nah, saya kira kalau uji legalnya pasti yang dikatakan uji publik. Yang dikatakan uji publik. Misalnya gini. Ketika berita tentang guru kelas 5 yang mengangkat nilai dikirim ke media surat kabar. Apakah di surat kabar itu akan menjadi halaman utama? Dan kalau muncul di halaman utama, apakah sekolah kita akan rusak? Seperti itu pertanyaannya. Yang dikatakan dengan uji publik. Lalu uji panutan atau idola. Misalnya gini. Untuk menambah nilai. Kita berbicara tentang nilai ya. Nilai 5 mau dijadikan 9. Siapa yang idolanya Bapak? Taruhlah misalnya idolanya adalah Bapak Bupati. Kalau kita tanya Bapak Bupati kira-kira apa jawabannya? Oke? Atau siapa idolanya? Uji panutan atau idola. Artinya ketika persoalan ini saya tanyakan ke idola saya. Kira-kira idola saya memberikan jawaban apa? Itu. Jadi beda ya. Uji publik pertanyaannya ketika keputusan ini saya ambil dan dikirim ke media, koran, apakah ini masuk di halaman depan? Kalau masuk di halaman depan, bagaimana sekolah saya terhadap pandangan masyarakat akibat karena berita ini? Kita belum puas di situ, kita tanya idola. Idolanya atau figurnya Bapak siapa? Misalnya Pak Pengawas atau Ketua Figiri. Kalau saya tanya Ketua Figiri terhadap persoalan ini, kira-kira apa jawabannya? Oke, saya kira untuk langkah kelima, pengajuan paradigma ini sudah jelas. Apakah individu lawan kelompok? Apakah rasa keadilan lawan rasa kasihan? Kebenaran lawan kesetiaan? Jangka panjang atau jangka pendek? Bisa satu saja mewakili, bisa semuanya mewakili. Tergantung dari kasus itu. Lalu, belum berhenti di situ misalnya, kasus itu belum berhenti, belum Bapak dan Ibu bisa mengambil tindakan. Lanjutkan lagi ke angka 6. Jadi lagi-lagi gini, untuk dilema etika, 9 langkah boleh dilaksanakan sampai 9 langkah ketika belum kita mampu mengambil kesimpulan. Tapi ketika sudah bisa mengambil kesimpulan, kita berhenti sampai di situ. Dengan catatan bahwa dari dilema etika, keputusan yang kita ambil adalah keputusan benar dan benar. Bukan benar dan salah. Jadi silakan dimaknai kasus yang ada 3 kasus yang akan dipelajari oleh setiap kelompok, namun 1 kasus yang akan dipresentasikan. Mempertegas lagi bahwa bujukan moral itu nyata Ji. Yang mana benarnya, yang mana salahnya. Sudah nyata. Dilema etika, 2 opsi pilihan, kedua-duanya secara moral benar, namun saling bertentangan. Itu kata kunci. Opsi trilema itu
adalah 2 pilihan yang di luar dari pilihan yang kita pilihkan tadi. Yang sudah dipilihkan berdasarkan langkah-langkah dari 9 langkah itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Bujukan moral. Bujukan moral sudah jelas benar dan salah. Contoh sini. Kita telah melakukan kegiatan pelatihan guru. Di pelatihan guru kita mengelola anggaran 1 juta sesuai dengan proposal yang ada. Ketika selesai diklat guru, ada sisanya 500.000. Yang 500.000 panitia mau mengangkat kwitansi untuk mencukupkan 1 juta, kemudian 500.000-nya dipakai pergi rekreasi. Itu kan sudah bujukan moral itu. Tidak benar itu. Mau mengubah nilai kwitansinya karena ada saldo dan itu pun sudah dibelanja dan di dalam menganggarkan kegiatan pelatihan guru tadi tidak ada biaya penutupan, tidak ada biaya pembubaran panitia, tidak dianggarkan. Tapi tiba-tiba panitianya mengelola dana semaksimal mungkin dan ada anggarannya, tersisa 500.000. 500.000 ini panitia mengambil kesimpulan untuk pergi rekreasi, itu tidak benar dan itu termasuk bujukan moral. Karena sudah nyata salah. Salahnya ada di mana? Melanggar dari kesepakatan awal, dari tata tertib awal, karena mau mengangkat nilai kwitansinya agar tercukupi nilai 1 juta. Ya. Itu kasus senam yang ditelaah. Betul. Lihat kasus senam itu. Boleh, itu saja. Itu saja yang dibuat PPT-nya, diurai ke bawah, dia masuk di mana? Apakah bujukan moral? Kalau bujukan moral alasannya apa? A, B, dan Z. Nah, kalau dia opsi trilema, kalau dia dilema etika, apa alasannya mengandalkan dilema etika? Dan dilema etikanya diproses sampai di langkah mana? Sehingga benar-benar mengambil keputusan yang benar dan benar. Oke? Ketika kita berada di dilema etika, kita harus mengambil keputusan bahwa benar dan benar. Dilema etika, dua-duanya boleh benar, namun pasti saling bertentangan. Misalnya menambah nilai buat anak-anak, itu benar, tapi bertentangan dengan moral. Ada 2, ya, dibuat PPT-nya, didesain kalimatnya, dilihat rubrik yang ada untuk bagaimana kita melaksanakan nanti presentase. Sekali lagi Bapak dan Ibu, saya mohon Bapak dan Ibu besok tampil maksimal ya. Kalau bisa kerjasama dengan kelompok